Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di sini dengan Yudi Imansyah di studio pribadi saya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tips dan trik untuk lulus di kartu prakerja ya. Baik itu gelombang 17, gelombang 18, ataupun gelombang sebelum dan sesudahnya. Bagaimana sih cara agar kita bisa cepat lulus untuk melakukan program prakerja ya? Sebelumnya jangan lupa like dulu, share, dan subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Dan sebagai bentuk dukungan dari teman-teman untuk kelangsungan dari channel ini semoga memberikan manfaat dan memberikan kebahagiaan untuk kalian semua para pemirsa Studio Yudi Asri Official. Baik, kita langsung saja. Teman-teman, pada dasarnya tujuan dari program Kartu Prakerja yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk memberikan pelatihan skill kepada para lulusan akademik atau lulusan sekolah, baik lulusan sekolah ataupun lulusan pesantren, sebetulnya, untuk memberikan pelatihan skill yang memang sesuai dengan kebutuhan industri ya. Kemudian juga untuk memberikan tunjangan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Namun saat ini memang tujuannya diperlebar, tidak hanya untuk para calon tenaga kerja, namun juga untuk para tenaga kerja yang di PHK ataupun yang sedang bekerja namun sedang mengalami krisis ekonomi. Mengingat saat ini memang sedang pandemi COVID-19 ya. Itu tujuan dari pelaksanaan program Kartu Prakerja. Kemudian, persyaratan apa sih yang perlu kita siapkan untuk Kartu Prakerja itu? Pertama, NIK ya. Yang kedua, KTP. Tentunya ini digabung ya, NIK dan KTP dalam satu dokumen yaitu KTP. Kemudian, foto. Nanti kita akan diminta untuk foto selfie ya biasanya. Kemudian kartu KK. Dan yang terakhir nomor 5, tidak pernah menerima atau mendapatkan bantuan dari program sosial lainnya dari pemerintah ya. Oke teman-teman, jadi pertama memang kartu prakerja itu dibuat untuk program pemberian skill ya, pelatihan skill dan tunjangan kerja bagi yang belum ataupun yang sedang bekerja namun sedang mengalami krisis ekonomi. Berikutnya, ini tips ya, tips dan trik agar kita bisa lolos di kartu prakerja di gelombang apapun. Yang pertama, tidak pernah mendapatkan bantuan sosial lainnya. Ya memang diusahakan pemerintah membuat sistem agar masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan untuk yang kedua kalinya. Biasanya pemerintah menggunakan data terpadu ya dengan berbasis NIK. Jadi ya kita pun sebagai calon penerima bantuan, kita sendiri harus sadar diri ya, bahwa kalau yang memang sudah mendapatkan bantuan misalkan dari bantuan bansos lainnya, ya jangan mendaftar untuk kartu prakerja. Kita berikan kesempatan untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Berikutnya, NIK KTP elektronik. Usahakan NIK kita sudah terdaftar ya di Disdukcapil dan sudah berKTP elektronik. Berikutnya, sedang atau tidak bekerja ya. Tidak atau sedang bekerja
karena memang saat ini sedang krisis ekonomi, nanti teman-teman ada survei, silakan diisi dengan sejujur mungkin. Kemudian, nomor 4, mengisi biodata seakurat mungkin. Ya, mengisi data seakurat mungkin, jangan sampai ada kesalahan mengisi biodata. Misalkan salah mengisi tanggal lahir, ataupun salah mengisi NIK, salah satu huruf saja itu akan berakibat fatal, teman-teman. Kemudian, usahakan juga ketika kita mengisi biodata dan sudah dinyatakan berhasil pada seleksi administrasi, teman-teman siapkan akun untuk pengisian saldo kartu prakerja ya, baik itu GoPay ataupun OVO, kemudian juga yang lainnya. Biasanya nanti pembelian bisa melalui Tokopedia, Bukalapak, kemudian juga Pinteria, dan lain sebagainya. Silakan pilih paket yang teman-teman inginkan. Paket pelatihan apa dan harganya juga bervariasi ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan hanya asal memilih program ya. Karena memang tujuannya adalah pelatihan dan pengembangan skill dari para calon tenaga kerja. Berikutnya, yang terakhir, mengisi kuis ya, mini kuis dan survei. Silahkan sejujur mungkin dan untuk kuisnya dikerjakan semaksimal mungkin. Jangan hanya asal isi. Kalau perlu, belajar terlebih dahulu. Karena biasanya disediakan kurang lebih antara 20 hingga 25 soal. Dan ini saya rasa soalnya soal-soal yang dasar ya. Insya Allah semua orang bisa melaksanakan atau mengisi ujian tersebut. Oke teman-teman, itu saja sebetulnya yang dapat disampaikan untuk tips triknya. Kemudian untuk tanda-tanda kelulusan, ini yang biasanya ditanyakan juga. Tanda kelulusan itu ada berapa? Yang pertama, ini tanda tidak lulus ya. Silahkan dilihat. Ini tanda tidak lulus. Biasanya seperti ini nih, yang sebelah kanan. Ini tanda tidak lulus. Berikutnya, apakah ini sudah menjamin bahwa ini tidak lulus? Belum tentu juga. Karena terkadang sebelum target resminya, misalkan penutupan tanggal 5 hari Kamis, maka pengumumannya itu biasanya antara hari Senin atau hari Selasa gitu ya. Itu berubah-ubah sampai pada waktu yang ditentukan. Kalau masih tetap kayak gini, maka berarti tidak lulus ya. Kalau masih tetap kayak gini. Lalu bagaimana tanda berikutnya? Nah, kalau tanda seperti ini konsisten berubah nih antara yang tidak konsisten, berubah-ubah antara yang ini dan yang ini. Silahkan ditunggu hasil akhirnya saja ya. Namun kalau konsisten yang ini tidak berubah-ubah, biasanya itu insya Allah kemungkinan besar lulus lebih besar. Berikutnya, nah kalau seperti ini biasanya kita pernah coba lihat di beberapa akun lain, dan memang hampir kebanyakan kalau sudah bergambar seperti ini, hampir kemungkinan 70% tidak lulus ya, meskipun ada juga yang lulus sebetulnya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pemberitahuan dan informasi lebih lanjut, silahkan like, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Kemudian, di mana sih daftar prakerja yang betul? Websitenya hanya satu ya, linknya hanya satu, www.prakerja.co.id. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.